Berikut adalah penjelasan mendalam tentang teori-teori konflik yang relevan dalam konteks perguruan tinggi, termasuk epistemologi masing-masing teori. 1. Teori konflik sosial, Karl Marx. Penjelasan teori. Teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx menyatakan bahwa konflik adalah elemen inheren dalam struktur sosial karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang berkuasa, bourgeoisie, dan kelompok yang tertindas, proletariat. Marx berpendapat bahwa sistem kapitalisme menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, sehingga menimbulkan ketegangan sosial yang terus berulang. Dalam konteks perguruan tinggi, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan konflik antara dosen dan penyelenggara perguruan tinggi terkait kebijakan upah, alokasi anggaran penelitian, serta status ketenagakerjaan dosen honorer. Mahasiswa juga dapat mengalami konflik dengan birokrasi kampus jika kebijakan pendidikan dirasakan tidak adil, seperti kenaikan biaya kuliah tanpa transparansi. Epistemologi teori. Epistemologi teori ini berbasis pada materialisme historis, yang menekankan bahwa perkembangan masyarakat didorong oleh pertentangan kelas dan perubahan ekonomi. Teori Marx bersifat kritis dan dialektis, di mana pengetahuan diperoleh melalui analisis terhadap ketimpangan dan perjuangan kelas. Karl Marx menggunakan metode dialektika historis, yaitu cara memahami perubahan sosial dengan melihat kontradiksi dalam sistem ekonomi dan politik. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan konflik, tetapi juga memprediksi bahwa ketimpangan akan terus menimbulkan ketegangan hingga mencapai perubahan sistemik, seperti revolusi atau reformasi dalam kebijakan pendidikan. Aplikasi dalam perguruan tinggi. Ketimpangan antara dosen tetap dan dosen honorer dalam akses ke fasilitas akademik dan kesejahteraan. Konflik antara mahasiswa dan birokrasi kampus terkait kenaikan UKT atau kebijakan akademik yang tidak berpihak pada mahasiswa. Ketegangan antara akademisi dan industri dalam penelitian yang lebih menguntungkan pihak sponsor daripada perkembangan ilmu pengetahuan murni. 2. Teori interaksi simbolik, George Herbert Mead. Penjelasan teori. Teori interaksi simbolik berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna dalam interaksi sosial mereka melalui simbol, bahasa, dan tindakan. Mead menekankan bahwa konflik sering muncul akibat perbedaan interpretasi makna antara individu atau kelompok. Dalam dunia akademik, konflik dapat terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap peran dan status. Misalnya, seorang dosen senior mungkin merasa bahwa tugas membimbing mahasiswa adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa insentif tambahan, sementara dosen muda mungkin menganggap bahwa tugas tersebut harus dihargai secara finansial. Selain itu, perbedaan nilai dan norma antar generasi dalam lingkungan akademik juga dapat menimbulkan konflik. Mahasiswa generasi muda mungkin lebih cenderung menggunakan media sosial untuk berdiskusi tentang kebijakan kampus, sementara birokrasi kampus masih menggunakan pendekatan formal dalam komunikasi. Epistemologi teori. Teori ini berakar pada pragmatisme dan fenomenologi, di mana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman subjektif dan interaksi sosial. Mead menekankan bahwa pemahaman realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, tetapi selalu berkembang berdasarkan interaksi individu dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif, seperti analisis interaksi dalam kelompok kecil, studi etnografi, dan wawancara mendalam untuk memahami bagaimana individu membentuk dan menafsirkan makna dalam situasi sosial tertentu. Aplikasi dalam perguruan tinggi. Konflik antar dosen dalam memahami kode etik akademik, di mana beberapa dosen mungkin menganggap hubungan sosial dengan mahasiswa harus formal, sementara yang lain lebih fleksibel. Perbedaan dalam memahami budaya akademik antar generasi, misalnya dalam cara berpakaian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau cara memberikan umpan balik akademik. Perbedaan dalam interpretasi kebijakan kampus, seperti mahasiswa yang menganggap kebijakan absen ketat sebagai bentuk kontrol yang mengekang, sementara dosen melihatnya sebagai disiplin akademik. 3. Teori manajemen konflik, Thomas Skillman. Penjelasan teori. Teori ini dikembangkan oleh Kenneth Thomas dan Ralph Killman yang mengidentifikasi 5 gaya dalam menyelesaikan konflik, yaitu menghindari, avoiding, tidak menghadapi konflik secara langsung dan menundanya hingga waktu yang lebih baik.
Mengakomodasi, accommodating, mengalah demi kepentingan pihak lain untuk menjaga hubungan baik. Bersaing, competing, menyelesaikan konflik dengan cara yang tegas dan dominan, seringkali tanpa kompromi. Berkompromi, compromising, mencari solusi yang saling menguntungkan dengan mengorbankan beberapa kepentingan masing-masing pihak. Berkolaborasi, collaborating, mencari solusi yang kreatif sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat maksimal. Dalam konteks perguruan tinggi, gaya manajemen konflik ini dapat membantu memahami bagaimana individu atau institusi merespons konflik. Misalnya, seorang rektor yang memilih pendekatan berkolaborasi dalam menyelesaikan perselisihan antara mahasiswa dan dosen mungkin akan menciptakan dialog terbuka. Sementara itu, seorang dekan yang lebih suka bersaing mungkin akan menerapkan kebijakan yang lebih otoriter dalam menangani protes akademik. Epistemologi teori. Teori ini berbasis pada psikologi organisasi dan perilaku sosial, di mana pengetahuan diperoleh melalui observasi terhadap pola perilaku individu dan kelompok dalam merespons konflik. Thomas dan Kilman menggunakan pendekatan positivisme, yang mengukur perilaku konflik melalui eksperimen, survei, dan studi kasus. Pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, seperti kuesioner gaya manajemen konflik, wawancara dengan pemimpin organisasi, serta studi tentang dampak dari strategi resolusi konflik yang berbeda. Aplikasi dalam perguruan tinggi. Ketika terjadi konflik antara dosen dan mahasiswa, seorang dosen dapat memilih untuk menghindari konfrontasi dengan memberikan waktu kepada mahasiswa untuk menenangkan diri sebelum berdiskusi. Dalam rapat senat universitas, rektor yang memiliki gaya berkompromi mungkin akan menyesuaikan kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak, dibandingkan dengan pendekatan bersaing yang lebih otoritatif. Dalam konflik internal antara dua fakultas, pendekatan berkolaborasi dapat menghasilkan solusi inovatif, seperti membangun program studi bersama untuk mengatasi persaingan sumber daya akademik. Kesimpulan. Ketiga teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami konflik di perguruan tinggi. Teori konflik sosial, Karl Marx, menyoroti ketimpangan struktural sebagai akar konflik. Teori interaksi simbolik, George Herbert Mead, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena perbedaan makna dalam komunikasi sosial. Teori manajemen konflik, Thomas Kilman, memberikan strategi untuk menangani konflik secara efektif berdasarkan perilaku individu. Dengan memahami epistemologi masing-masing teori, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih tepat dalam mengelola konflik di perguruan tinggi, baik melalui kebijakan struktural, komunikasi yang lebih baik, maupun strategi penyelesaian konflik yang efektif. Pendekatan Thomas Kilman dalam penyelesaian konflik, 5 gaya manajemen konflik. Kenneth Thomas dan Ralph Kilman mengembangkan model manajemen konflik, yang membagi strategi penyelesaian konflik ke dalam 5 gaya utama berdasarkan 2 dimensi. Asertivitas, assertiveness, sejauh mana seseorang memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam konflik. Kooperatif, cooperativeness, seberapa besar seseorang bersedia bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai solusi. Kombinasi dari kedua dimensi ini menghasilkan 5 gaya penyelesaian konflik, menghindari, mengakomodasi, berkompetisi, berkompromi, dan berkolaborasi. 1. Menghindari, avoiding. Karakteristik. Mengabaikan atau menunda konflik. Tidak asertif dan tidak kooperatif. Bisa berupa mengalihkan perhatian, menunda keputusan, atau menarik diri dari situasi. Epistemologi. Pendekatan ini berakar pada psikologi defensif, di mana individu menghindari konflik sebagai bentuk perlindungan diri terhadap stres atau konsekuensi negatif. Contoh dalam perguruan tinggi. Seorang dosen yang menghadapi kritik dari mahasiswa tetapi memilih untuk tidak menanggapi. Rektor yang menghindari keputusan sulit dalam konflik antara fakultas. Keuntungan kekurangan. Tanda centang putih tebal mengurangi ketegangan sementara waktu dalam situasi berisiko tinggi. Tanda silang bisa menyebabkan konflik semakin memburuk karena tidak terselesaikan. 2. Mengakomodasi, accommodating. Karakteristik. Mengutamakan kepentingan pihak lain dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Tidak asertif tetapi sangat kooperatif. Biasanya dilakukan untuk menjaga hubungan baik.
Epistemologi didasarkan pada psikologi hubungan sosial, yang menekankan pentingnya harmoni dalam interaksi manusia. Contoh dalam perguruan tinggi. Seorang dekan yang mengalah pada tuntutan mahasiswa meskipun bertentangan dengan kebijakan akademik. Dosen yang menerima pengurangan tunjangan demi menjaga hubungan baik dengan rektorat. Keuntungan kekurangan. Tanda centang putih tebal menjaga hubungan baik dalam jangka pendek. Tanda silang dapat menyebabkan eksploitasi atau ketidakseimbangan kekuasaan. 3. Berkompetisi, competing. Karakteristik. Memperjuangkan kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan pihak lain. Sangat asertif tetapi tidak kooperatif. Menggunakan kekuatan, otoritas, atau tekanan untuk mencapai tujuan. Epistemologi didasarkan pada teori dominasi kekuasaan, yang menekankan bahwa konflik dimenangkan oleh pihak yang memiliki sumber daya lebih kuat. Contoh dalam perguruan tinggi. Seorang rektor yang secara sepihak menerapkan kebijakan tanpa konsultasi dengan dosen atau mahasiswa. Konflik antar dosen dalam perebutan jabatan akademik atau hibah penelitian. Keuntungan kekurangan. Tanda centang putih tebal efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan tegas diperlukan. Tanda silang bisa menimbulkan ketegangan dan perpecahan dalam organisasi. 4. Berkompromi, compromising. Karakteristik. Mencari solusi yang sebagian menguntungkan semua pihak tetapi tidak sepenuhnya memuaskan siapapun. Seimbang antara asertif dan kooperatif. Fokus pada negosiasi dan kesepakatan bersama. Epistemologi berasal dari teori negosiasi sosial, yang menekankan pentingnya solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Contoh dalam perguruan tinggi. Konflik antara dosen dan mahasiswa tentang sistem penilaian, yang diselesaikan dengan kompromi revisi kebijakan. Negosiasi antara serikat pekerja dosen dan manajemen kampus mengenai kenaikan gaji. Keuntungan kekurangan. Tanda centang putih tebal menghasilkan solusi cepat yang bisa diterima semua pihak. Tanda silang tidak selalu memberikan solusi terbaik karena masing-masing pihak harus mengorbankan sesuatu. 5. Berkolaborasi, collaborating. Karakteristik. Mencari solusi yang sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Sangat asertif dan sangat kooperatif. Butuh keterbukaan, komunikasi yang baik, dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Epistemologi berdasarkan teori komunikasi dialogis, yang menekankan pemecahan masalah berbasis partisipasi dan kerjasama. Contoh dalam perguruan tinggi. Kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan birokrasi kampus untuk menciptakan kebijakan akademik yang lebih baik. Dosen dari dua fakultas yang awalnya bersaing kemudian bekerja sama dalam proyek penelitian bersama. Keuntungan kekurangan. Tanda centang putih tebal memberikan solusi jangka panjang yang adil dan memuaskan semua pihak. Tanda silang membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar dibandingkan metode lainnya. Kesimpulan. Setiap gaya memiliki keunggulan dan kelemahan, dan keberhasilannya tergantung pada konteks serta individu yang terlibat. Dalam lingkungan akademik, pendekatan berkolaborasi seringkali menjadi yang paling ideal, tetapi dalam situasi tertentu, pendekatan lain mungkin lebih efektif.